saya akan mewakili aspirasi masyarakat. Apapun resikonya akan saya hadapi. Pahitnya ketika saya menyampaikan aspirasi masyarakat, lalu saya pahitnya dipecat oleh partai, saya terima. Karena saya ini budak rakyat, gitu, bukan budak penguasa, bukan budak partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sabda Akhir Pekan, channel yang membahas tentang sesuatu yang penting nggak penting. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah akhirnya saya bisa ketemu dengan salah seorang anak muda potensial asal Batu Jaya yang kebetulan pada bulan Februari mendatang akan mengikuti kontestasi pemilihan anggota legislatif Kabupaten Karawang. Ini dia, saya perkenalkan, sudah hadir di samping saya Bapak Abdul Jabar Al-Ghazali. Selamat malam Bapak. Malam. Iya. Terima kasih banyak, saya sudah diperkenankan untuk hadir di kediamannya untuk sedikit mewawancarai tentang pencalonan Bapak atau Abang ya? Abang aja kali ya? Ya supaya lebih akrab. Ya karena emang kebetulan Bang Jabar ini muda ya gitu kan. Usianya baru 26 tahun. Sebagai pembuka, mungkin dari namanya aja kita udah terbayang. Abdul Jabar Al-Ghazali. Di belakang namanya ada nama Al-Ghazali. Tentunya masyarakat Teluk Bango, Karya Mulia, dan Batu Jaya secara umumnya pasti tahu siapa itu Kiai Haji Oma Al-Ghazali. Dan beliau adalah ayah dari Bang Jabar ini. Akan ada beberapa bahasan yang akan saya tanyakan langsung ke Bang Jabar ini. Dan pastinya yang paling menarik perhatian saya adalah pertama, Bang Jabar adalah sosok yang muda, 26 tahun, berani ambil keputusan untuk mencalonkan diri sebagai salah satu calon anggota legislatif Kabupaten Karawang. Tentunya bukan sesuatu yang mudah gitu kan. Tentunya orang-orang yang punya kapasitas mumpuni, kapabilitas dan sebagainya yang berani mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Karawang. Pertama kali saya melihat spanduk bertebaran di Batu Jaya, yang saya lihat tuh pertama slogan Energi baru gitu kan. Energi baru mungkin karena emang muda ya gitu kan, punya energi baru. Tapi saya mau langsung tanyakan kepada orangnya langsung gitu kan, tentang makna energi baru itu apa. Mungkin sebelumnya Abang mau memperkenalkan diri gitu. Untuk para penonton setia channel YouTube Sabda Akhir Pekan mungkin yang masih belum kenal, saya persilahkan Bang Jabar untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatan wa jama'atan min yaumina ila yaumin nahdah. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Abang telah datang ke gubuk kami, gubuk saya Abdul Jabar Al-Ghazali, karena mengingat kondisinya sudah sangat malam, ini udah jam 11, jam 12 kurang. Jam 12 kurang. Nah, ini adalah pembeda antara muda dan tua. Iya. Kalau yang tua mungkin jam 10 ya udah waktunya istirahat. Gitu kan. Nah, kan kalau katakanlah kalau dewanya muda 24 jam on time juga ya nggak masalah. Iya. Nah, jadi terkait slogan yang telah ada di pinggir-pinggir jalan itu, di baliho saya itu ada kata energi baru. Oke. Energi baru itu representasi dari gejolak ibaratnya itu agar di setiap kita ada keluhan,
terus ada suatu keadaan yang menerangkan muncul kemalasan, itu ada energi baru yang selalu hadir gitu. Dan energi baru itu sebenarnya slogannya bukan sekarang-karang aja gitu. Bahkan ada di Dewan Dapil 3 setelah saya melakukan energi baru, itu ada juga yang pakai slogan energi baru. Ini kan hak cipta juga ini. Iya. Jadi ada juga caleg lain yang memakai slogan itu? Ada energi baru. Makanya sebenarnya saya energi baru ini dari tahun 2016. Saya tanamkan di diri saya. Jadi setiap ada keadaan ataupun ya bisa dikatakanlah kemalasan dalam diri, itu saya selalu ingat slogan saya. Saya selalu ingat energi baru gitu. Di waktu kuliah, waktu sekolah, bahkan kepala sekolah ketika dilantik, yang saya utarakan ke publik dalam hal ini siswa dan warga sekolah yang lainnya, saya ucapkan di lapangan, di tengah lapangan, kita harus memiliki energi baru dalam diri kita. Dan ini yang akan saya tanamkan di Dapil 3. Jadi ketika energi baru ini kita bawa ke parlemen, itu akan menjadi pembeda antara 2019, periode 2019-2024, dan pembeda antara 2024 dengan 2029. Ya, mungkin seperti ini. Iya. Sebaru apa energi yang Abang tawarkan ke konstituen Abang untuk memilih? Ya, bisa dilihat. Ini tahun politik, 2024 tahun politik. Energi baru itu adanya di pemuda. Ya bisa kita lihat lah, lihat kata energi baru itu langsung ke dalam otak itu akan terbayang anak muda. Gitu. Wih, energi baru. Mual Salah, Abdul Jabbar Ghazali gitu kan. Iya. Nah, jadi seberapa ininya, karena energi baru ini di Dapil 3 saya ingin merestorasi. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah restorasi Indonesia, kita merestorasi Dapil 3 ini. Pakis Jaya, Batu Jaya, Tirta Jaya, Padas Jibaya. Gitu. Kita restorasi gerakan perubahan ke arah yang lebih baik. Saya katakan Dapil 3 ini sudah baik. Ya, kita berbicara masalah anggota dewannya ya, anggota dewannya yang memiliki kursi di Dapil 3 ini ada 7. Saya tidak katakan tidak baik, Ini anggota dewan baik, hanya saja ketika saya masuk di kursi tersebut, gitu, itu ada energi baru untuk mendorong aspirasi masyarakat, khususnya Batu Jaya, umumnya Dapil 3 ini. Gitu. Kita tarik mundur ke belakang ya Bang ya. Sebelum ini gitu kan, saya mau tanya soal usia Abang yang masih cukup muda gitu kan, 26 tahun gitu kan. 26 tahun tapi sudah berani ambil keputusan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif gitu kan. Itu kan tentunya butuh pemikiran matang. Betul. Gitu. Apa yang mendasari Abang untuk ikut kontestasi ini? Yang mendasari itu kita balik lagi ke yang tadi, saya tidak katakan anggota legislatif yang mewakili suara Dapil 3 ini tidak baik, saya tidak katakan itu. Hanya saja saya ingin agar Dapil 3 ini lebih baik, gitu. Itu dasar saya. Karena melihat mungkin ya kita realistis aja lah, kita lihat masyarakat, kita lihat jalanan, pembangunan yang ada di Dapil 3 ini harus lebih baik, gitu. Dasarnya hati, keinginan, saya ini ingin bermanfaat untuk masyarakat luas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang lebih bermanfaat untuk masyarakat lainnya. Gitu. Saya masih tertarik untuk bahas soal usia ya Bang ya. Gitu kan 26 tahun di saat anak-anak seumuran itu masih suka main gitu kan. Ya mungkin sebagian ada yang sudah berkeluarga ya di usia itu gitu kan, tapi gejolak muda yang ada di usia-usia tersebut biasanya lebih ke arah yang hedon, gitu kan. Mereka masih senang hura-hura, gitu kan, masih senang main. Tapi Abang sudah terpintas kepikiran untuk menjadi orang yang bermanfaat, gitu kan, untuk masyarakat sekitar, gitu kan.
kesadaran untuk menjadi orang yang bermanfaat, atau lebih tepatnya kita garis luruskan lagi, kesadaran untuk berpolitik dan menjadi manfaat untuk masyarakat di kancah perpolitikan itu sudah ada sejak kapan? Nah, jadi gini. Saya masih muda, usia 26 tahun. Ya, dan saya juga pada usia 26 tahun ini masih seperti walaupun saya ada keinginan untuk bermanfaat untuk masyarakat luas, gitu. Habitatnya saya juga masih ibaratnya kita katakan nongkrong, ngopi sama anak-anak muda yang lainnya, gitu. Jadi saya ini kenapa kok berpikiran untuk maju di Pileg 2024 ini, gitu. Karena walaupun saya muda, saya punya motivasi. Saya ingin menjadi inisiator untuk perubahan di Dapil 3. Dalam hal ini perubahan yang lebih baik. Jadi pada dasarnya saya ingin, walaupun usia saya muda, saya ingin di usia muda ini bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan saya juga menepis kacamata masyarakat yang berpandangan picik terhadap anak muda, bahwa anak muda tidak bermanfaat. Saya ingin menepis perkataan itu. Gitu. Jadi saya ingin buktikan bahwa anak muda bisa bermanfaat untuk negaranya, untuk bangsanya, untuk agamanya, gitu. Karena apalagi di usia-usia muda nih, usia-usia muda, usia-usia yang produktif, gitu. Kenapa produktif? Contoh, sekarang udah jam 11:30, gitu. Ya contoh kecilnya lah, gitu. Saya masih siap melakukan sharing, ya kan, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, yang penting bermanfaat. Masih siap. Coba yang, mohon maaf, yang lebih senior, yang lebih usianya lebih tinggi, gitu. Mungkin jam sekarang udah tidur lelap, gitu. Jadi perbandingannya ketika saya menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Karawang periode 2024-2029, ya bisa on time 24 jam, gitu kan, untuk melayani masyarakat. Karena sejatinya Alek itu, anggota legislatif itu, budaknya masyarakat. Ya bahasa kerennya legislatif lah, gitu kan, anggota Dewan Legislatif. Cuma bahasa kasarnya budaknya masyarakat. Kenapa saya katakan budak? Karena kita mewakili rakyat, gitu kan, wakilnya rakyat, bukan ketua rakyat, gitu ya. Otomatis ya budak rakyat. Walaupun dewan-dewan lain tidak siap untuk dikatakan budak rakyat, saya siap budak rakyat. Zaman Rasulullah, budak udah kayak gimana sih, gitu kan? Mau dibombardir kayak gimana, diselepet atau apa sama majikannya, dia siap. Ya saya siap, gitu, sebagai budak rakyat. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi nggak masalah, jadi nanti ketika sudah menjabat sebagai anggota legislatif, disuruh-suruh sama rakyat, diperintah gitu kan, dikritik bahkan dicaci maki sama masyarakat tuh nggak masalah. Wah, siap. Memang itu makanan sehari-hari. Gitu. Karena konsekuensi jadi dewan itu, DPRD Kabupaten Karawang ini, konsekuensinya seperti itu. Ya, masyarakat kan ada yang mungkin ketika saya jadi ada yang tidak suka, ya keluarlah timbul hinaan, makian. Ya kita makan, jangankan saya, Presiden Joko Widodo pun masih dihina juga. Itu apalagi saya. Gitu. Soal usia muda ya lagi-lagi saya masih pengen bahas soal itu gitu. Tentunya kan ketika nanti abang terpilih gitu kan dan menjabat sebagai salah satu anggota legislatif di Kabupaten Karawang, niat abang dari awal sudah menawarkan tentang energi baru gitu kan, ingin membuat perubahan di gedung parlemen nanti. Betul. Gitu kan. Tapi tentunya yang akan menduduki posisi itu kan bukan cuma abang sendiri dan bukan cuma isinya orang-orang muda. Senioritas dimanapun pasti ada gitu kan. Gimana jika nanti abang terpilih nanti dan berhadapan dengan orang-orang yang secara usia, secara kematangan politik, karena dia lebih tua gitu kan,
dia anggap dia lebih senior, sementara abang dengan usia yang masih terbilang sangat muda ini gitu kan, apa bisa melakukan perubahan di tengah orang-orang yang lebih dominan yang usianya ada di atas abang? Ya. Jadi seperti ini. Pertanyaan abang kurang lebih bisa kita perumpamaan. Kita bisa umpamakan ketika saya jadi, kita katakan ada 50 kursi DPRD Kabupaten Karawang. 7 kursi Dapil 3. Tugas DPRD Kabupaten Karawang, tugas anggota DPRD Kabupaten Karawang itu pertama legislasi, yang kedua perencanaan, budgeting, dan yang ketiga controlling, pengawasan. Gitu. Contoh untuk penganggaran, ya budgeting untuk penganggaran. Misalkan saya ketika turun reses ke masyarakat, kita temui masyarakat dan kita terima aspirasinya. Contoh jembatan. Pak Dewan, saya minta jembatan, gitu kan. Masyarakat yang hadir itu membutuhkan jembatan untuk ke sawah, contoh, gitu kan. Contoh. Nah, kita bawalah aspirasi tersebut di parlemen, kita musyawarahkan, gitu. Dan mungkin, gitu, ada yang setuju, ada yang tidak, gitu. Nah, kita balik lagi. Kita negara hukum. Republik Indonesia ini negara hukum, negara didasari dengan hukum, gitu kan. Otomatis kita juga berbicara dengan hukum, gitu, dengan fakta, dengan realita yang ada, gitu ya. Kita argumentasi dengan apa yang kita terima dari aspirasi masyarakat, gitu. Dari 50 kursi di DPRD Kabupaten Karawang ini, berarti kan persentase ya, persentase. Kalau misalkan 70% yang menyetujui berarti setuju dong, ya kan. Nah, kalau lebih sedikit, nah itu apa sebabnya? Kita juga berhak, ada hak prerogatif kita untuk membantah, untuk berargumentasi dengan yang lainnya. Ya, kurang lebih pada dasarnya, pada intinya, saya akan mewakili aspirasi masyarakat. Karena saya katakan tadi, saya budak rakyat. Apapun resikonya akan saya hadapi, akan saya sampaikan, gitu. Pahitnya ketika saya menyampaikan aspirasi masyarakat, lalu saya dipecat oleh partai yang saya terima. Karena saya ini budak rakyat, gitu, bukan budak penguasa, bukan budak partai. Saya katakan, ini kita live streaming juga, dilihat oleh yang lainnya, dilihat oleh publik, gitu. Saya akan mewakili aspirasi masyarakat, apapun resikonya, gitu. Karena saya ketika maju jadi dewan, maju caleg, di hati saya harus bermanfaat untuk masyarakat lainnya, gitu, untuk masyarakat luas, gitu. Baik lagi, saya khairun nas anfa'uhum linnas, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kalaupun nanti abang membawa aspirasi dari masyarakat, tapi aspirasi tersebut dimentahkan oleh anggota dewan yang lain, bahkan dari partainya sendiri, gitu, misal gitu ya, ternyata emang abang kekeh sama aspirasi tersebut, abang siap menanggung resikonya, gitu, dipecat sekalipun siap, gitu. Jadi gini, kita lihat aspirasinya seperti apa. Ya kan? Saya dalam kategori pribadi ya. Dalam kategori pribadi ada yang darurat, ada yang normal, dan ada yang bisa dikatakan tidak terlalu dibutuhkan. Gitu. Seandainya darurat, saya coba argumentasi. Saya coba adu argumentasi. Ketika dimentahkan, saya akan cari solusi. Gitu. Karena masyarakat menyampaikan aspirasi itu berarti membutuhkan, gitu kan. Terus masyarakat, kita mewakili rakyat, masyarakat menyampaikan kita tidak penuhi, masyarakat mau ngadu ke siapa lagi? Itu tempat bernaung masyarakat siapa? Gitu. Makanya ya jangankan yang lain, saya pribadi sendiri
Wow, sama dewan-dewan yang lainnya nih kan. Dijanjikan. Dulu saya kepala sekolah ya. Iya. Pak Jabar, nanti tahun sekian turun 3 lokal. Ya, gini nih. Saya katakan sekarang berdud gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu. Makanya ketika rakyat menyampaikan aspirasi, tolong ditanggapi. Itu ini untuk anggota-anggota dewan yang sudah jadi ya. Tolong ditanggapi. Jangan dimentahkan. Cari solusi, karena masyarakat itu mau cari solusi ke siapa lagi kalau bukan ke kita gitu. Kita ini mewakili rakyat, kita ini budak rakyat gitu. Jadi ketika aspirasi yang saya terima lalu dimentahkan, akan saya cari solusi. Itu solusinya apa? Banyak kok solusinya. Masyarakat di Dapil 3 khususnya, ya ini kurang lebih ada 150 ribuan lah ya, 150 ribuan. Dari 150 ribuan dia jadi calon dewan, memang tidak ada, kita katakan pinjaman gitu atau uang pribadi gitu. Akan saya gunakan solusi itu. Gitu. Akan saya gunakan uang pribadi saya untuk memenuhi aspirasi masyarakat. Seandainya aspirasi yang saya terima, saya bawa ke parlemen itu dimentahkan, akan saya gunakan uang pribadi. Dari mana uang pribadi? Kita punya usaha, kita punya ibarat keluarga besar. Kenapa kita tidak pergunakan? Gitu. Karena niat saya ini mengabdi, gitu, bukan memperkaya diri. Gitu. Kalau untuk memperkaya diri ya ngapain saya nyalon modal segini gitu kan. Ya jujur ini menarik sih Bang ya gitu kan. Jadi ketika, mohon maaf sekali lagi gitu kan untuk anggota legislatif yang sudah jadi ataupun yang sudah mantan anggota legislatif gitu kan. Jadi ketika kebanyakan anggota legislatif berjuang untuk, mohon maaf, memperkaya diri gitu kan. Abang siap ada di posisi menerima aspirasi dari masyarakat. Ketika aspirasi tersebut dimentahkan di parlemen, Abang siap mengeluarkan kocek pribadi untuk memenuhi aspirasi itu. Siap. Gitu kan. Nah ini luar biasa. Saya katakan siap. Karena ya tadi itu, saya ini budak rakyat, mewakili aspirasi rakyat, mewakili suara rakyat. Ketika suara rakyat ada keluhan, ketika rakyat menyampaikan aspirasi ke saya mentahkan juga. Saya mentahkan, ini rakyat mau lari kemana, gitu kan. Rakyat mau menyampaikan aspirasi kemana, gitu kan. Contoh, ketika aspirasinya jembatan, jalanan ke galengan sawah, gitu kan. Berarti kan masyarakat membutuhkan itu, gitu. Kalau tidak direalisasikan, itu mata pencaharian mereka, mata pencaharian masyarakat, gitu. Jadi saya katakan ini video sebagai bukti. Ketika saya jadi, ada keluhan masyarakat datang, saya penuhi, walaupun itu dari uang pribadi, gitu. Saya tidak menganggap diri saya banyak uang, saya tidak menganggap diri saya banyak duit, banyak harta. Saya tidak menganggap diri saya seperti itu, tetapi saya ingin bermanfaat untuk masyarakat bagaimanapun caranya. Itu. Rasa seperti itu tuh ada mulai kapan? Rasa ingin selalu memberi, rasa ingin selalu menjadi manfaat. Gitu. Jadi saya ini putra pertama dari Bapak Kiai Haji Omar Ghazali. Putra pertama. Ketika tahun 98 saya lahir, 19 Agustus 1998 saya lahir, itu Nurul Huda, pondok pesantren Nurul Huda ini belum ada apa-apanya, gitu. Bahkan orang tua nih itu mendirikan pesantren ya atas dorongan dari masyarakat sekitar, gitu. Karena ketika tahun 98 itu pesantren Nurul Huda ini di desa Teluk Bango ini masih bisa dikatakan gelap, gitu kan. Gimana cara diterangnya? Didirikanlah pesantren, gitu. Dan saya melihat sosok orang tua ini, sosok orang tua ini saya tidak ingin menyombongkan diri orang tua, tapi memang pada kenyataannya, pada realitanya
dari ujung ke ujung orang mengenal beliau. Iya, iya. Gitu. Orang mengenal beliau karena setelah saya analisa, masyarakat mengenal beliau itu karena ketawaduannya. Gitu. Karena rendah hatinya. Gitu. Bukan rendah diri ya, rendah hatinya. Gitu. Karena rendah hatinya. Makanya ketika masyarakat Desa Teluk Bango ini datang ke rumah orang tua, keluh kesah gini gitu gitu. Ya orang tua saya, beliau mendengarkan apa yang masyarakat sampaikan gitu. Dan bahkan ketika masyarakat datang ke orang tua menyampaikan keluh kesahnya kehidupan ini, lalu dijawab sama orang tua, itu tidak menerima imbalan apapun pada dasarnya. Makanya di situ saya lihat orang tua saya bisa begitu, saya juga harus bisa. Gitu, harus bermanfaat untuk orang lain walaupun pada ending akhirnya rugi. Gitu. Karena dalam kebaikan itu tidak ada untung ataupun rugi. Gitu. Ya, makanya saya katakan saya siap menerima aspirasi dan saya siap untuk merealisasikan. Apapun kejadiannya, apapun resikonya, ketika di parlemen dimentahkan, saya akan cari solusi yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, iya. Kita sambung bahasan ke orang tuanya Bang Jabar ya. Gitu kan. Bapak Kiai Haji Oma Al-Ghazali gitu kan. Mungkin hampir semua masyarakat Batu Jaya, Pakis Jaya, Cibuaya gitu kan. Batu 3 secara keseluruhan mungkin banyak yang mengenal sosok beliau gitu kan. Sosok yang punya nama besar gitu kan, dikenal di mana-mana karena ketawaduannya. Saya beberapa kali sempat ketemu beliau di beberapa acara gitu kan. Saya lihat langsung betapa tawadunya beliau gitu kan. Seorang kiai gitu kan, seorang pengurus pendiri bahkan pondok pesantren biasanya kan jarang yang terjun ke politik praktis gitu kan. Ya termasuk beliau juga gitu kan. Beliau tidak pernah terjun ke politik praktis sepengetahuan saya gitu kan. Tapi sekarang posisi itu abang yang ada di posisi itu gitu kan. Pertanyaan saya gini, gimana cara abang meyakinkan orang tua gitu kan, gimana cara abang meyakinkan Pak Kiai gitu kan untuk meminta restu untuk pencalonan ini gitu kan? Ya, jadi ada hal yang unik. Setiap pemilu, setiap pemilu datang 2019, 2014, itu saya tidak bisa katakan orang-orangnya. Saya sebutkan clue-nya. Calon-calon legislatif, baik itu DPR RI, DPRD provinsi ataupun kabupaten datang ke orang tua. Untuk apa? Untuk meminta doa. Gitu. Orang lain aja minta doa, masa saya sebagai anaknya tidak minta doa orang tua, ya kan? Nah, makanya di tahun 2024 ini saya datang itu tepatnya di bulan puasa tahun 2021. Tahun 2021 bulan puasa, puasa 4 hari saya datang ke orang tua. Karena kan rumah saya beda dari orang tua gitu kan, samping. Saya datang secara resmi ke orang tua. Saya bilang, saya nyebut orang tua Abi kan. Bi, doain. Mohon doanya, mohon doa restunya. Tahun 2024 izinkan Babam, saya dipanggil sama orang tua Babam gitu kan. Izinkan Babam ini untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Karawang. Jawaban beliau? Dan jawaban beliau diargumentasi dulu kita kan. Mungkin orang tua apa ya namanya, jangan inilah khawatir. Khawatir anaknya ini, putra pertamanya ini salah haluan gitu kan. Karena orang tua membangun pesantren, orang tua membangun nama baik dari awal sampai saat ini, itu butuh perjuangan, butuh proses ya gitu. Makanya saya katakan ketika saya kalah itu ada dua
figur yang akan jatuh. Figur orang tua Kiai Haji Omar Ghazali dan figur Pondok Pesantren Nurul Huda. Maka di sini saya tegaskan, alumni Pondok Pesantren Nurul Huda, SMP Nurul Huda dan seluruhnya harus mendukung saya. Gitu. Kalau kalian cinta dengan Nurul Huda. Gitu. Nah, kita balik lagi ke tadi. Jawaban orang tua, kalau niatnya baik lanjutkan. Kalau niatnya memperkaya diri, stop sekarang. Gitu. Saya jawab, Babam ingin di sisa umur Babam ingin bermanfaat untuk masyarakat, sama kayak Abi, gitu kan. Nah, jawaban Abi, ya udah kalau kayak gitu, Abi dukung, Abi doain. Nah, itu saya ditarik langsung ke dalam, gitu kan. Umi lagi duduk kan, saya disuruh cium kakinya, gitu, minta doa restunya, minta karena doa ibu, doa orang tua khususnya ibu ini keramat. Itu mau 7 wali, 10 wali, 15 wali kalah sama satu doa orang tua. Gitu. Jawaban Abi mendukung. Nah, besoknya saya tancap gas. Gitu. Nyari kendaraan gitu. Karena saya ini bukan orang partai. Gitu. Nyari kendaraan. Di kendaraan mana nih yang enak gitu kan. Dan makanya saya lalu jatuhlah pilihan saya ke Nasdem. Nah, Nasdem ini waktu tahun 2021 belum ada apa-apanya, masih namanya bisa dikatakan masih partai baru, masih partai baru, belum melisnang seperti saat ini, gitu. Ya, alhamdulillah seiring berjalannya waktu Nasdem ini jadi partai yang ya baru tapi dikenal oleh semua kalangan masyarakat, gitu. Nah, balik lagi, orang tua menyetujui, saya lanjutkan, dan sampai saat ini alhamdulillah orang tua terus mendukung. Gitu. Makanya setiap ada tamu datang ke rumah ke orang tua, ya itu diinformasikan bahwa anak saya mencalonkan diri jadi DPRD Kabupaten Karawang, tolong dukung. Gitu. Iya. Mengenai kendaraan politik gitu kan. Nasdem gitu kan, partai yang berhaluan nasionalis tentunya gitu kan, bukan partai yang berhaluan agama, gitu kan. Sebagai anak dari seorang kiai besar gitu kan, kiai yang punya nama besar di Batu Jaya khususnya gitu kan, di Karawang secara umumnya gitu kan, biasanya partainya lebih ke arah yang berhaluan Islam gitu kan, tapi abang memutuskan untuk memakai kendaraan politik partai Nasdem gitu. Gimana tanggapan abang soal itu dan gimana tanggapan orang tua soal itu? Ya, jadi gini, mau kendaraannya apapun, gitu. Jadi kalau dilihat dari pertanyaan abang ya, religius atau nasionalis? Iya. Kalau mereligiuskan yang sudah religius, apa gunanya ilmu saya santri? Gitu. Iya. Nah, makanya ketika saya bernaung di nasionalis, saya bawa religius, wah udah keren. Gitu. Jadi ada tujuan lain abang masuk Nasdem untuk lebih mereligiuskan orang-orang Nasdem, khususnya Nasdem Kabupaten Karawang. Ya, jadi Nasdem Karawang ini sudah ya bisa religius lah, gitu kan. Beragama, gitu. Kalau dipoles lagi, yang tadinya hanya sholat 5 waktu, ketika kita masuk, mungkin sholat sunnahnya juga ada. Gitu. Kalau di partai yang lain yang sudah religius, ya jangankan dia ya, saya juga mungkin kalah sama agama dia, gitu kan. Ketaatan dia, keimanan dia, gitu. Cuma ya pada dasarnya, pada intinya, saya santri. Latar belakang saya santri, basic saya santri, dasar saya santri. Saya keluar dari rahim santri, saya akan bawa nama santri di DPRD Kabupaten Karawang, gitu. Walaupun Nasdem ini nasionalis, toh di negara Republik Indonesia ini ada ada agama, gitu. Bukan negara yang
apa yang tidak beragama gitu. Makanya ketika saya masuk Nasdem, saya ingin semuanya memahami agama, menambah keimanan gitu. Saya bukan merasa iman saya tebal, iman saya tinggi, tidak gitu. Apa saja kita saling nasihat menasihati. Gitu. Kita balik lagi ke soal pencalonan Abang sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Karawang, gitu kan. Dapil 3, khususnya Batu Jaya, gitu kan. Pertanyaan ini sebelumnya juga saya sudah lontarkan, gitu kan, ke caleg yang lain, gitu kan. Soal bagaimana kosongnya posisi Batu Jaya atas anggota legislatif, gitu kan. Terakhir kita punya anggota legislatif dari Batu Jaya itu tahun 2009 ya, tahun 2009 gitu kan. Sampai beberapa periode, bahkan sampai periode terakhir kemarin kita sudah nggak punya lagi gitu kan. Setiap orang yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selalu kalah gitu kan. Sekarang momentumnya besar gitu kan, untuk Batu Jaya secara khususnya gitu kan. Banyak tokoh-tokoh besar yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dan salah satunya Abang gitu kan. Pertanyaan saya pertama gini, poin pertama adalah kenapa bisa selama itu kekosongan Batu Jaya tidak mempunyai anggota legislatif yang asli Batu Jaya, lahir dan besar dan tinggal di Batu Jaya gitu kan. Terus yang keduanya masalah secara umum gitu kan. Masalah yang kita hadapi gitu kan di Batu Jaya ya tentunya ya banyak lah gitu kan. Saluran irigasi bertahun-tahun kemarin mungkin baru sekarang tersentuh ya. Masalah ya pertanian gitu kan. Masalah yang lainnya juga gitu. Dari masalah-masalah itu gitu kan, yang apa solusi yang Abang tawarkan untuk Batu Jaya gitu. Mungkin yang pertama yang soal tadi itu gitu kan. Kenapa Batu Jaya bisa selama itu kosong? Apakah warga Batu Jaya itu kurang persatuannya atau seperti apa gitu ya? Analisa Abang. Iya. Jadi gini, sebenarnya Batu Jaya ini udah bagus banget gitu. Walaupun tidak ada dewan dari kecamatan Batu Jaya ini, tapi pembangunannya ya lumayan, gitu kan. Yang sangat disayangkan, masyarakat Batu Jaya ini banyak yang memilih luar Batu Jaya, tidak memprioritaskan caleg dari Batu Jaya sendiri, gitu. Sebabnya karena apa? Mungkin caleg-caleg Batu Jayanya ini kurang diresepin sama masyarakatnya, gitu kan. Banyak faktor, kurang diresepin sama masyarakat Batu Jayanya mungkin, atau caleg Batu Jaya ini ada permasalahan dengan masyarakat Batu Jaya sehingga tidak mumpuni suaranya untuk menjadi DPRD, gitu ya. Banyak faktor sih. Saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik karena banyak faktor. Ya, satu itu. Yang kedua, Batu Jaya ini terkait pembangunan, pembangunan. Terkait pembangunan dari 7 kursi di DPRD Kabupaten Karawang, sebenarnya banyak juga sih turun ke Batu Jaya. Hanya memang dewan-dewan yang sudah jadi kurang memprioritaskan Kecamatan Batu Jaya ini. Ya, terkait domisili, gitu. Terkait domisili dewan tersebut, karena dewan tersebut bukan dari Batu Jaya, ya akhirnya memprioritaskan suara lumbung dia, gitu kan. Karena ya kebanyakan dewan dia lebih memprioritaskan suara dukungannya. Itu ini realita. Gitu. Kita ya berbicara realistis aja lah, gitu kan. Realistis saja seperti itu, gitu. Dan tidak ada komitmen dari dewan-dewan yang sudah jadi. Gitu. Artinya komitmennya ya dia komitmennya ya di domisili dia sendiri. Gitu. Adapun di luar domisili dia ya itu bodoh amat mungkin, gitu kan. Mungkin. Ya baik lagi, masih menyambung soal pertanyaan yang tadi gitu Bang ya. Mungkin agak berbeda dengan periode
2024 kali ini gitu kan, karena Batu Jaya ya seperti yang kita tahu bersama gitu kan, banyak tokoh-tokoh besar yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif gitu kan. Dari nama-nama besar itu gitu kan, yang tentunya secara politik, secara pengalaman politik, secara usia lebih matang gitu kan dari abang sendiri gitu kan. Abang merasa gentar nggak dengan nama-nama besar itu? Ya, jadi ya gentar sih kagak, kan maju tak gentar. Oke. Gitu. Jadi pertama saya tidak gentar dengan adanya caleg-caleg lain yang lebih mumpuni, dalam hal ini mumpuninya secara usia, terus pengalaman mungkin, gitu. Karena sudut pandangnya kan setiap masyarakat beda-beda. Kita dinilai oleh masyarakat, gitu. Makanya saya katakan saya tidak gentar. Karena apa? Saya ketika maju mencalonkan DPRD Kabupaten Karawang ini di tahun 2024, saya tidak gentar menghadapi yang seperti itu. Kenapa tidak gentar? Sebelum saya maju mencalonkan ya saya sudah analisa dulu dong. Gitu. Siapa nih yang bakalan maju mencalonkan di 2024? Ya saya analisa dulu. Dan alhamdulillah 90% yang saya analisa di tahun 2021 itu terbukti di tahun ini. Gitu. Siapa-siapa aja yang maju. Ya alhamdulillah terbukti kan. Wah, nah itu hanya saja banyak masyarakat yang melihat dari pandangan yang berbeda tentang usia muda mencalonkan. Pandangan ke-1 mungkin adalah celotehan, nyeleneh dari sebagian oknum masyarakat yang berkata usia muda caleg bisa apa? Gitu. Usia muda caleg bisa apa? Nah, di sini saya bantah. Usia muda itu usia yang produktif. Satu itu. Yang kedua, kita lihat siapa calegnya. Gitu. Siapa calegnya, bobot bibit-bibitnya seperti apa. Gitu. Kalau berbicara pengalaman, saya juga pengalaman. Saya ketua DPC LBH Balinkras tahun 2019-2020. DPC LBH Balinkras Karawang. Itu lokasi pusat di Bandung. 2 tahun saya kepala sekolah SMP IT Nurul Huda. Jalan 3 tahun saya lepas jabatan untuk mencalonkan diri. Masyarakat bisa nilai perkembangan SMP IT Nurul Huda itu seperti apa. Itu kita berturut-turut juara umum pramuka, juara umum di waktu itu perkemahan di Buper Wirantaka, juara umum berturut-turut. Alhamdulillah belum pindah ke yang lain, gitu. Kita ya pokoknya setiap kejuaraan alhamdulillah kita sabet terus, dan itu membuktikan bahwa walaupun saya muda ketika menjadi kepala sekolah, toh buktinya ada. Gitu, buktinya ada, bisa dilihat. Gitu, jangan berkoar-koar ngejabat di wilayah setempat, nyalek maju, saya berjanji akan memberikan lapangan. Padahal di desa sendirinya nggak ada lapangan. Iya. Jadi kalaupun emang ada celoteh-celoteh macam itu gitu kan, mohon maaf sekali lagi gitu kan, ya itu saya juga kebetulan emang hampir seusia gitu kan, ya sering gitu mendengar cibiran-cibiran orang yang lebih senior terhadap kita ini yang anak muda gitu kan. Bisa apa sih anak muda gitu kan, pengalamannya apa sih gitu kan. Mohon maaf, saya juga sempat beberapa kali dengar seperti yang abang sampaikan tadi gitu kan. Abdul Jabar tuh pengalamannya apa sih sampai berani-beraninya nyalon. Nah gitu. Itu sudah. Ya, jadi gini, makanya saya makin malam makin melek ya. Gitu. Kalau ya bisa dilihat lah siapa sih yang ngomong, gitu kan. Ya bisa dikatakan ketika yang ngomongnya seperti itu, ya itu pendukung orang lain. Gitu. Kalau pendukung kita udah pro, gitu kan. Orang kalau cinta udah pasti mengetahui, gitu. Jadi tidak kenal maka tak sayang. Pendukung saya, konstituen saya itu
sebelum mendukung saya udah pasti mencari informasi dulu dong, gitu. Sekarang zamannya teknologi, gitu. Jangan menjudge seperti itu, gitu. Saya ngejabat LBH Balinkras, LBH Bantuan Hukum, saya ngejabat SMP, kepala sekolah, gitu kan. Saya juga masuk ke manajerial pondok pesantren, ya. Dilihat perkembangannya dari tahun 98 sampai saat ini pesantren. Ada perkembangan tidak, gitu. Ini membuktikan bahwa orang yang ngomong seperti itu udah julid nih orang, gitu kan. Iya, jadi baiknya kalau misalnya ada orang-orang yang masih julid seperti itu, datang temui abang, kenali abang, Nah, gitu kan. seperti itu. Iya, kalau udah kenal maka sayang, gitu kan, dan mau memilih. Betul, betul. Jangan langsung ginilah, gitulah. Ke soal konstituen bang ya, Ya. gitu kan. Saya mau ambil analisa seperti ini, gitu kan. Politik itu kan sebenarnya hitung-hitungannya bisa dikatakan hampir pasti, Ya. gitu kan. Kalau 100% pasti sih nggak mungkin, gitu kan. Tapi ya politik itu adalah seni berhitung, Betul. gitu kan. Seni bagaimana kita mendapatkan suara dari konstituen kita, gitu kan. Dan juga seni menganalisa, Ya. gitu. Bagaimana analisa abang sejauh ini, gitu kan. Abang memantapkan konstituen setia abang untuk tetap memilih abang, dan juga mengukur sejauh mana, gitu kan, seberapa besar suara abang sehingga akhirnya bisa menempati posisi kemenangan seperti yang abang harapkan. Ya, jadi gini. Dasarnya saya siap menang. Iya. Tidak siap kalah. Itu dasarnya. Dari dasar itu kita tarik kesimpulan harus menang. Iya. Apapun resikonya. Oke. Gitu. Kalau melihat dari analisa strategi yang kita pakai, kita pakai suara keluarga, gitu kan. Keluarga besar, saudara, kita pergunakan, kita pakai hak pilihnya untuk memilih saya. Nah, kalau secara gamblang wilayah-wilayah lokasi kekuasaan, ya mungkin orang-orang survei pihak lawan udah survei, gitu kan. Walaupun usia muda, tapi suaranya tua loh. Iya, gitu. iya. Ya, jadi angka kemenangan memang bisa dihitung, karena itu angka yang politik itu angka yang pasti. Iya. Bisa dihitung, bisa dilihat, bisa diraba. Dan pada endingnya kita lihat nanti. Dan dasarnya saya siap menang, tidak siap kalah. Mungkin dari mungkin dari kalimat itu bisa dinilai oleh masyarakat. Oh, berarti keyakinannya luar biasa untuk menang. Kalau nggak yakin jangan nyalek. Iya. Oke. Terakhir mungkin bang ya. Ya. Saya mau minta abang untuk memberikan statement closing di acara kita ini, Ya. soal bagaimana cara abang meyakinkan konstituen setia abang, dan juga orang-orang yang belum mengenal diri abang secara langsung, secara pribadi, secara mendalam, gitu kan, supaya mau menentukan pilihannya kepada abang. Siap. Saya persilahkan. Oke. Ya, jadi seperti ini. Oke. Saya tidak perlu meyakini masyarakat luas. Saya ingin mengundang masyarakat agar mengenal saya. Silahkan datang ke rumah saya. Rumah saya nggak ada pagernya. Di samping masjid nggak ada pagernya. Kita ngobrol di samping masjid, di paseban masjid, gitu kan. Kita ngobrol ngeriung bareng. Saya utarakan, saya informasikan bahwa ini loh saya, gitu. Jadi silakan masyarakat nilai sendiri. Karena pada sejatinya Rasulullah juga pernah bersabda, pemimpin yang baik itu pemimpin yang tidak ingin dipilih. Gitu. Tidak ingin dipilih. Tapi saya pengen dicoblos. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan untuk masyarakat Dapil 3, pintu saya terbuka luas. Rumah saya tidak ada pagernya.
nggak ada satpamnya, langsung masuk nyelonong ke halaman rumah saya, langsung masuk, nggak ketok-ketok, ada nggak Pak Dewanya? Itu mah buat apa jadi wakil rakyat sama rakyat sendiri? Iya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Oke, terima kasih banyak waktunya, Ya, Jabar. siap, terima kasih. Saya sudah diterima dengan baik di sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bang Jabar. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Terima kasih banyak juga buat yang udah datang secara langsung di acara kali ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih.